Dan inilah kita hadirkan The Please Skit. welcome The Skit. Sangu. Sepertinya lagu Jawa Peruntungan ini Spesial, Mas. Spesial. Lagunya berjudul Jatisrono. Mungkin memang berjodoh sama anak-anak The Skit. Mempunyai lagu berjudul Jatisrono ini. Sebuah kehormatan bagi mungkin anak-anak Jatisrono. Ini lagu nggak rilis ya ini. Bukan Skit sebenarnya, cuma teman-teman dari The Skit. Berikan tepuk tangan dulu. Yo, tepuk tangan buat The Skit. Yo. Oke. Halo, teman-teman The Skit. Gimana kabarnya The Skit? Alhamdulillah baik. Sangat senang sekali kehadiran teman-teman The Skit di Wonogiri kali ini. Selamat datang The Skit. Selamat datang di Jatisrono di Walakeos yang kelima, The Wild Ecos, teman-teman. Mungkin ini kali kedua The Skit ke Wonogiri ya. Yang pertama The Skit pernah main di dekat alun-alun di pas tour IP Dangkal ya. IP Dangkal, betul sekali. IP Dangkal, dan itu sangat mendadak sekali dan itu tahun 2023. 24 sorry. Ya. Tahun 2024 The Skit pernah mampir ke Wonogiri. Setelah rilis EP ya. Setelah rilis EP, Oke. dia menjalankan ibadah tur, teman-teman. Yo. Anjay. 10 kota. 14 kota. Dan Terjauh mana itu? terjauh Tangerang jauh. pernah ke Tangerang juga. Yang di Pestapura kemarin 2025. Oh itu enggak tur itu sih. Itu bukan tour, itu scam. Oh iya. Oke, ngomongin The Skit ini cukup unik, teman-teman. Mereka dari Mojosongo, dia dari kampus seni di Solo, dan juga dia salah satu band unit punk rock dari isi Solo yang mungkin namanya sudah di mana-mana ya, teman-teman. Betul. Tapi Amin. Tapi ada satu fakta. Kenapa kok anak-anak yang seni rupa biasanya kalau punya band bisa terkenal? Nah, itu. Kalau jurusan musik jarang-jarang. Nah, nek jurusan musik jadi guru Mas. Iya. Jadi guru musik soalnya. Betul. Gimana? Oh, mungkin bisa dijawab. Kenapa? Ya itu karena jadi guru musik. Guru kita anak-anak musik semua soalnya. Siapa itu? Ada Faris Momon, produser album yang akan keluar tahun ini. Oke. Shout out to Faris Momon, teman-teman. Ada Soklin. Mas Mas Soklin adalah manajer Skit. Yoi. Jurusan. Ada Sandot teknisi gitar. Oke. Ada Mas Gagas juga jurusan musik, mengurus dia apa? Roadman deh. Roadman. Asik. Berarti memang tim produksi The Skit itu memang dari teman-teman sendiri. Sebetulnya benar. Ya, mungkin itu bisa dicontoh, dan itu lebih enak ya teman-teman kalau semisal membuat band terus yang membantu teman-teman lama, mungkin teman-teman dari sekolah. Ya. Dan itu mungkin dari kayak pemikiran teman nongkrong, setiap hari ketemu kan jadi lebih enak juga. Tapi kembali lagi di awal, mungkin teman-teman ada yang udah tahu banyak tentang The Skit, ada juga yang belum tahu tentang The Skit. Awal mula The Skit ini berawal dari apa sih? Gitu. Dari apa aja?
dari bermula dari pas itu aku Ganang sama Hasbi sedang di fase semester akhir. Awalnya kita punya band masing-masing. Terus ya sudah kita bosan dengan band masing-masing. Dan kita kegiatannya hanya pingpong 1 semester ya. Ya sudah. Dan Diptia pas itu juga nggak punya kegiatan karena nggak mau keluar rumah. Introvert. Seperti Diptia introvert. Ya, Nggak mau main. dan itu emang sampai sekarang dia introvert, nggak pegang HP, nggak suka pegang HP. Nggak punya WA nggak? Nggak punya WA. Oke. Dan- Nggak mau pakai keyboard. Keyboard jangan install. Ya udah bikin. Dari Itu sih sebenarnya awalnya. Dari situ awal nama The Skit itu yang namain siapa? Aku ini awalnya tuh pakai D-nya piye Dut? Mungkin kilas mundur sedikit melengkapi yang diomong kita aja. Kami punya band masing-masing, terus juga memang sering aktif di kampus mengisi acara pameran. Karena kampus kami juga setiap semesternya pasti ada pameran gitu di setiap prodinya. Dan teman-teman yang ngeband itu juga cuman itu tok gitu loh. Bisa ditandai orang ini. Jadi setiap ada pameran diusahakan ada band baru. Kita selalu mencari hal-hal yang sebelumnya nggak ada di kampus, kayak band ini sebelumnya membawakan hardcore punk katakanlah. Aku pengen bikin mutan hardcore punk gitu. Jadi cuma ditambah-tambahin dan emang sepakat dikata lucu aja saat itu gitu. Nah, project lucu-lucuan. Terus pada akhirnya Ganang aktif di black metal, Teja di post punk seni-senian. Terus aku habis dengan stonernya. Terus Diptia dengan ketidakmauannya untuk mengapa-ngapain itu tadi. Tapi sebenarnya sebelumnya ngeband juga Mas Diptia. Diptia sempat ngeband sama aku, sama Ganang. Membawakan hardcore punk sebelum semasif ini. Oke. Pion ya, kue pion ya. Kok kamu lagi sih? Ora, intermezzo. Terus akhirnya di satu kesempatan saat itu pameran Prodi DKV angkatanku, dengan sengaja aku, Diptia, Hasbi, Ganang menciptakan satu band bernama D-Skit. Belum pakai ende. D-Skit ya. Petik skit seperti The Massive itu. The Paspor. Ya, The Paspor gitu. Karena pengen lucu aja gitu. Terus kita bingung membawakan apa gitu. Akhirnya kita membawakan Britpop. Oh sih. Britpop dengan materi lagu yang sering dibawakan bandnya Ganang dan Teja, dan ini yang sebelumnya aransemennya itu black metal. Oh berarti di remake ya mungkin atau di Iya, cover ya, di cover. Betul. Black metal di cover jadi Britpop. Wah piye kuwi. Dan mengcover band kita sendiri. Dan kenapa bisa? Karena yang diangkat saat itu tematiknya adalah tentang ikan-ikan. Jadi kayak kita mengambil apa ya, hal-hal yang emang dekat loh saat itu. Dan di lingkungan kampus itu dekat dengan sungai, di mana ada banyak aktivitas orang-orang di sana seperti mancing kepatil itu, komunitas pemancing setil, terus waterfucker gitu. Ada juga orang yang ngebom di sana buat apa, mencari ikan sebanyak-banyaknya, ya motas gitu, dan kita tidak setuju saat itu. Akhirnya menciptakan lirikal perlawanan kita pertama. Melawan Terhadap pengebom ikan dan motas ikan. Itu dia. Apa? Dan setrum ikan kita punya. Dan lagu sing hits saat itu Pemancing Jagoan. Judulnya. Oh iya, fun fact, black metal yang dimaksud itu punya nama. Namanya adalah Dimas Diamok Masa. Oke. Gitu. Jadi dari situ akhirnya ketemu The Skit. Terus lanjut ke ajakan Teja saat itu ada pameran di UNS. Terus akhirnya nama The Skit itu dirubah menjadi The Skit. Pembaruan itu. Terus kita bikin lagu di satu siang dengan menciptakan 4 atau 5 lagu gitu yang sebagian besar direkam dan menjadi track di album mini album Dangkal kemarin.
Itu memang materinya dibuat satu hari untuk dimainkan di malamnya seperti itu. 4 lagu. Ya. 4 lagu satu hari. satu hari. Canggih. Jadi kita malamnya membawakan 5 lagu termasuk kita cover Heavy Rotation dari JKT48. Cakep. Seperti itu terus. Ada di YouTube. Oh, ada di YouTube. Ada di YouTube. Main pertama skit. Keywordnya apa keywordnya? The Skit UNS art traksi namanya. Atraksi. The Skit art traksi gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang mau menyelam lebih jauh dari untuk melihat The Skit awal-awal bisa dicek di YouTube tadi. Art traksi ya. The Skit UNS. Nah, itu kata kuncinya itu teman-teman. The Skit UNS. Oh ya, kita cover Jensen saat itu juga. Oke. Dan cukup unik dari Twitternya X-nya The Skit, yaitu The Skit Jiwa. Nah, ya masuk sih. Keren sakit sih. jiwa. Sakit jiwa, ya. iya. Karena melihat aksi panggungnya memang kayak orang sakit jiwa. Dan liriknya sakit-sakit semua kayaknya. Sakit-sakit semua. Ini dari proses kreatif nih, yang biasa buat lirik itu siapa? Kebanyakan Teja sih. Teja yang nulis lirik, teman-teman dia ngaransemen lagu, termasuk Teja juga ngaransemen lagu. Peja, setoran kisah-kisah dari teman. Gimana? Apa pertanyaannya gimana? Proses kreatifnya gimana itu? Menulis. Kebanyakan sih ini ya, tetap start. Kalau kayak beda-beda sih mas. Setiap lagu treatmentku kayak yang habis sudah tuh ketemu bagian chorusnya dulu, refnya tuh hampir sebulan ketemu. Sendiri biasanya? Iya, terus habis itu baru aku tuh ini by the way aku nggak bisa main gitar, maksudnya nggak ngerti nama chord gitu-gitu. Jadi aku biasanya nggak pernah selesai kalau nulis lagu tuh, ntar nyelesain Hasbi gitu. Bi aku ada kayak gini, yo kesini aja lagunya. Oh ketemu baru aku selesain liriknya gitu. Kebanyakan nulisnya mundur sih, jadi ketemu chorusnya dulu baru mundur ke belakang gitu. Jadi buat sendiri dulu baru ketemu teman-teman? Biasanya seperti itu, ataupun ini di album kali yang mau akan keluar itu aku nanya-nanya cerita teman-teman, terus kasih aku 1 patah 2 kata, ataupun berikan aku cerita atau beri apa, baru pancingan tadi. Iya, pancingan dari teman-teman. Gitu. Ntar yang nilai Diptia biasanya udah semua udah jadi, kalau kata Diptia jelek lagunya kita buang. Real. Tapi kayak gitu sistem kerjanya. Ya biasanya ini standarnya lucu apa enggak aja sih. Berarti tema yang penting lucu, penting lucu dan menyenangkan ya. Oke. Emang unik ya The Skit. Dan kayak aksi panggung The Skit dan juga energinya bisa nyampe ke teman-teman. Aku pengen tanya Mas, awal mula teman-teman bisa sikap lilin itu pas panggung mana? Dan itu apakah organik atau dipancing? Hasbi yang bicara Hasbi. Atau Hasbi menjawab. Hasbi yo. Coba cerita Bi. Sikap lilin. Oh ya, jadi itu awalnya tuh waktu kita manggung di ini ya, di Jogja. Yang Apa? sama Jenny. Terus di JNM. Pertemuannya di JNM. Di JNM ya. Acaranya itu apa ya? Manifesto. Rilis album Jenny bukan? Vinil. Oh ya. Rilis fisik Jenny di JNM Jogja. Waktu itu kita nggak tahu sih, kok tiba-tiba ada sing sikap lilin itu. Itu gimana? Nah, itu gimana? Emang gak akrab kita. Jadi kurang ngobrol. Beda grup jebule ya. Serius di Purple Haze soalnya. Itu dia. Merasa ganteng dia di sana. Itu terjadi karena spontan pemikiran aneh. Nangkep. Itu terjadi karena spontan. Jadi sebelum kita main ke sana, biasa kan ada ngobrol di kontrakan kami di Sayang Reoks namanya. Itu kita biasalah besok mau gimana konsepnya gimana, karena kebetulan diberi panggung yang emang menarik banyak masa, kenapa tidak kita upayakan sebaik mungkin gitu. Terus tetap harus mencari kelucuannya sebenarnya. Wagune iki piye? Karena ternyata keren saja nggak cukup gitu. Betul, harus ada nilai jual. Itu salah satu entertain juga Mas. Itu ya. Akhirnya nyeletuk gue saat itu aku
aku ngomong ke Mas Oklin, piye ya, nek misalnya enek wong sikap lilin untuk merepresentasikan Dangkal album EP kami yang kepalanya di bawah itu dibawa ke panggung gitu. Dan yang paling masuk akal daripada headstand kayaknya sikap lilin. Terus aku kepikiran untuk mengajak awalnya, apakah ada yang mau gitu, terus teman-teman nggak pede, akhirnya kayaknya kita harus ngasih sesuatu untuk orang ini yang mau diajak supaya mau ke panggung gitu. Akhirnya kita nyodorin tiket masuk. Free pass. Kita kasih free pass. Awalnya gitu. Sampailah di hari H di mana bab 3 aku mengajak teman-teman, khususnya untuk teman yang sudah masuk secara gratis itu untuk ke depan. Siapa yang mau sikap lilin? Aku mengajak kalian untuk sikap lilin di lagu ini gitu. Ternyata yang maju bukan orang-orang yang menerima free pass itu. Lakui. Justru orang yang menerima free pass malu dia. Nunggu. Terus dilalah enek koncone lagi dia maju gitu. Dan pede. Dan akhirnya menular. Banyak. Aku ngasih kok iso ya. Iki Kowe salto soalnya. oh iya. Dan itu hari pertama aku belajar salto. Dewan Salto Indonesia. Akhirnya ya keterusan ternyata menjadi sebuah hal yang dianggap keren untuk teman-teman. Paling gak sehat dan tentu keren. Kelenturan badan. Dan menjadi hal yang menjamur ke teman-teman gitu. Ya. Seperti itu, Mas. Iya, keren sekali. Tepuk tangan untuk Rizky teman-teman. Yoi. Memang unik. Unik, apalagi cover EP-nya keren banget itu. Itu totalitas Mas. Ceritanya gimana itu bisa di sungai, terus kepalanya di bawah dengan itu pakai apa ya? Itu Kakinya bisa pakai di atas. Kakinya ditali pakai bambu. Waktu itu bulan puasa dan kita tetap berusaha puasa waktu itu. Oke. Walaupun akhirnya tetap puasa. Alias puasa waktu itu Teja punya spot nyore di utara Mojosongo. Ada salah satu sungai yang masih bersih. Ternyata pas waktu mau tag foto itu malamnya banjir. Airnya coklat. Airnya jadi coklat. Waktu survei masih bersih dan oke. Fotogenik. Dan pada akhirnya hari H ya wis gimana lagi harus tetap diambil. Betul. Bambu sudah ada, tali sudah ada. Bambu udah bawa dari kontrakan. Aku nambahin maksudnya kita nggak mencari bambu di tempat itu. Jadi kita dari kontrakan membawa bambu. Panjang. Dan itu mungkin 20 menitan ada. 20 menit sampai 30 menit ke lokasi itu. Bawa bambu gitu, terus bawa tali. Saat itu ada talent yang kita ajak, hire bernama Cuplis. Itu stuntman-nya. Stuntman-nya awalnya dia sudah berencana untuk membeli penutup hidung seperti itu. Terus ketika di hari H dia berhalangan hadir karena ternyata pulang kampung ke Tangerang. Akhirnya aku yang dimasukkan ke kali itu. Karena paling kecil, paling mudah diangkat. Terus menyiapkan bla-bla-blanya. Oke lah. Bersiap untuk take foto. Sebelum itu dilalah kok malah saat itu sebelum aku masuk ke air ada rombongan petani sekitar 8 sampai 10 orang itu berbondong-bondong turun dari sawah ke sungai untuk melakukan BAB. Ini serius guys. Maksudnya ngising ning kali, sing aku ki meh dasku tak celupki. Enek gedang goreng kemampul. Fuck anjing. Dan mereka kan telanjang ngono tadi kayak nunggu dhisik ngono kae lho. Kapan iki wong ki rampung ngene iki. Akhirnya ya wis nekat ditaleni blas 3 kali percobaan ada yang oke, siap ambil kita pakai olah bla 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 singkat cerita sampai harusnya di tanggal itu kami rilis. Cerita kayak apa lagi? Pas mau dekat rilis tuh
yang bertanggung jawab untuk mengedit layout adalah Diptya. Oh ya. Entah kenapa Diptya hilang 2 minggu. Benar-benar tidak bisa dicari. Ternyata Dia uninstall keyboardnya mau. Dia uninstall dia. Jadi itu pas habis lebaran. Habis lebaran ya. Jadi di rumah masing-masing. Ya dikerjainnya di rumah masing-masing. Akhirnya karena nggak ada yang punya device saat itu, layout album Dangkal tuh diedit pakai HP. pakai apa? PixArt, pakai aplikasi PixArt. PixArt. Oke. Filenya Bacakan orang di PixArt. Filenya PixArt. Simple ya. Saat itu. Simple banget dan bisa meledak sampai saat ini, sampai hari ini. EP Dangkal itu diedit menggunakan HP ya? HP. Pakai PixArt. Itu idenya siapa itu albumnya? Gini, kalau album idenya covernya. pas awal kemunculan ide tuh karena kita pas mau bikin EP ini tuh sering nongkrong di pinggir kali. Oh iya. Yang di bom itu, pinggir kali diisi itu yang di bom itu ada angkringan. Setiap sore itu sebelum bikin EP kita nongkrong di sana sore-sore gitu, nongkrong sambil ngopi. Nah, terus emang niatnya awal cuma pengen punya rilisan fisik sebenarnya, sesederhana pengen punya kaset gitu, pengen punya kaset gitu. Buat arsip ya. Jadi dari awal tuh langsung mikirinnya gimana covernya lucu gitu, aneh gitu ya. Jadi yang dipikirin utama bukan lagunya, justru malah covernya yang Visual dulu. Visual dulu Yo, gitu. Ya sejauh ini Skit proses kreatif selalu memulai dengan visual dahulu. Oke. Tapi memang untuk merchandise The Skit saya mengakui memang bagus-bagus semua. Betul. Bisa dibeli di mana? Di Pop Toko. Udah ada di Instagram, di Shopee juga ada. Dan yang terbaru The Skit kolaborasi bersama Wisdom dan juga Walakios. Yoi. Silakan dibeli. Silakan dibeli. Contohnya nek ning Ada di pojok depan. sebelah sana. Itu berupa Macan boxer, tutul. macan tutul. Tapi The Skit tuh ada yang aneh sekarang. Apa Mas? Kenapa Ganang wis ra gondrong? Nah, ya gitu. Jawab. Aku sebelumnya tahun lalu udah tahu kalau tahun ini bakal terjadi badai matahari. Oke. visioner. Sebelum NASA tahu aku udah memprediksi itu. Jadi sebelum aku merasa gerah, wah aku kayaknya udah saatnya potong deh. Bentar lagi badai matahari. Terus NASA melihat aku potong, oh badai matahari ini. Seperti itu. Intuisi. 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 Karena seniman biasanya intuisi, Bro. Yoi. Oh ya, The Skit kenapa apa ya? Pengalaman tour di Oh iya, 2024. menarik. Pengalaman tour. paling membagongkan apa? Ya? Membagongkan tuh di 2000 14 titik Tur Dangkal tadi. ya? Tur Dangkal. Mungkin beda ya kesannya masing-masing ya. Mungkin sekolah Asbi coba. dulu. Oh iya. Kalau dari aku sih waktu di Monogiri yang paling mumet itu sebenarnya. Soalnya waktu di hari H itu di deadline sama tugas semua nyampur di satu. Bingung ngebagi ya itu. Ah, saat itu. jadi mungkin yang paling tak ingat yang di situ, yang di Wonogiri. Berarti mumet soal tugas. Iya. Yoi. Simpel, Bos. Iya. Kalau aku kayaknya lumayan berkesan tuh di Purwokerto ya. Jadi kita dari Solo berangkat lewat Temanggung ya waktu itu. Lewat Temanggung. Terus pakai mobil kecil terus bawa alat-alat jadi duduknya sempit-sempitan gini sambil mangku alat gitu. Kaki neko. Oh, kaki neko bawa alat gitu Jelas. sampai Purwokerto. Terus di Purwokerto kayak ternyata lumayan sambutannya lumayan oke ya. Kayak Mirip-mirip ada di kampus ya? bener, vibe-nya tuh kayak di kampus gitu loh. Jadi ada waktu itu kita pas main, tiba-tiba ada orang yang salto di panggung gitu. Tiba-tiba ada tinju di tengah itu. Ada tinju di panggung, terus ada yang salto-salto gitu, terus beberapa ada masalah sama sound. Tolong ini soundman-nya ikut ini joget-joget di depan gitu. Aduh, soundman-nya kabur gitu. Soundman-nya kabur ikut nonton. jadi- Akhirnya soundnya dilepas. Soalnya dilepas terus kita, wah gimana nih. Jadi lu sangat menyenangkan karena mirip-mirip kampus vibe-nya gitu. Purwokerto. Menarik Purwokerto. Di sana ada band apa aja sih di Di Purwokerto? Purwokerto Wah Purwokerto lumayan banyak Banyak ya? Oh.
Santet salah satunya yang legend black metal kalau tahu Santet. Sekarang banyak sih sebenarnya. Ada dari metal sampai pop punk sampai Banyak ya? banyak. Variatif. Karena Purwokerto udah disebut, aku memilih Temanggung. Temanggung. Kenapa? itu? Magelang, sorry. Magelang, karena nggak ada yang nonton. Dan aku Tiga ya Bang. tiga. Dan aku ya kayak menghibur diriku aja. Asik sih. Tetap keringetan, tetap Buka baju. Wis hal urung wi. Urung. Tapi aku wis iso nge-slide kayak Messi. Ini slide. Wes, gue iso. Jadi tak gunakan itu di depan siapa? Enggak ada. Ya, totalitas. Yang penting di foto bagus gitu aja. Tangannya gitu. Shout out Mas David. Bahkan cara kowe ngene-ngene iki yo. Walaupun gak ada. Ora nek. Oh ya, di situ akhirnya aku udah mulai tahu bahwasanya yang nonton bukan cuma manusia tapi jin muslim. Jin muslim kita masukin audiens. Jin muslim akhirnya kita tarik ke tim gitu. Kita setiap kotanya punya 1000 jin muslim. Walaupun misalnya yang nonton hanya 200 sekian, ternyata yang kelihatan 200 tapi bagi kami adalah 1200. Karena skit itu S-nya spiritual, Bos. Itu dia. Lintas dimensi. Lintas dimensi. Dan fun fact-nya bagi yang tahu-tahu yang punya ini ya. Indra Kanam. Kalau aku datang ke setiap kota, aku nebar benih jin muslim. Yang tidak sengaja mempengaruhi pola pikir kalian supaya suka skit. Buzzer. Secara metafisik. Kalau aku pribadi paling suka di sebelum magang mana? Salatiga ya? Salatiga karena studio gigs. Studio gigs ruangannya sangat kecil sekali. Terus kepalaku kejedot ampli. Marshall. Ya, parahnya kejedot ampli. JCM 900. Ya, kabinetnya disusun 2 itu loh. Kabinetnya disusun 2 segini lah amplinya. Aku kedorong kejedot kepalaku. Benjol dan akhirnya lagu terakhir aku nggak ikut. Aku menyerah. Surrender. Aku keluar. Dan kita ngerasa si nonton full ya. Full. Walaupun sebenarnya itu cuma 15. Soalnya penuh studio. Penuh dan satu sang artiku lemu-lemu. Next. Kalau aku mungkin sama kayak Hasbi, karena apa ya? Kenapa Wonogiri? Karena kita berangkat dari Solo masih motoran, bawa alat sendiri-sendiri, dan cuma modal bensin. Awal-awal ya? Ya, awal-awal. Dan mungkin itu bisa ditiru teman-teman juga ketika mau menjalankan tur, nggak perlu modal yang Banyak. Wes mulai menasehati lo tenang. Ora. Ini nggak tahu contoh buruk atau contoh baik ya. Karena saat itu kita lagi miskin-miskinnya. Oh, terus saiki saiki koyo seakan-akan ngono lho. Iki miskin banget, Bos. Dulu miskin, sekarang miskin banget. Dulu kita masih naik motor. Efek duit setelah tur itu tinggal 700 rupiah. Duitnya dinetralkan lagi, dinolkan. Kita tutup buku buat beli gorengan. Sederhana. Ternyata Cah Ben ini mesti tetap ngenes ya? Ngenes. Tapi pas Wonogiri kayak hujan ya, Mas. Iya. Hujan ya. Wonogiri hujan. Ya itu. Pengalaman-pengalaman unik saat tur pasti ada. Jadi Skit pernah ke Wonogiri 2024 itu awal-awal IP dangkal dan mereka masih miskin katanya. Tidak seperti sekarang. Sekarang miskin banget. Sekarang miskin banget. Ya itu, memang hal kecil kalau konsisten pasti juga akan besar sendiri. Amin. Contohnya The Skit, mereka dari sekolah seni di kampus ISI Mojosongo ya? Di Mojosongo. Kampus ISI Mojosongo bisa sampai ke panggung nasional di Jakarta. Anjay. Ini pertanyaan buat masing-masing nih. Kalau The Skit diibaratin sebuah film tuh, kalian
Apa aja ini? Wah, Kalau wih. film, Yo, The God Must Be Crazy. Yo iya. Kuwi ketoke siji wis cukup deh. Kuwi wis mempresentasikan mereka sih. Bener. The Gods Must Be Crazy kuwi wis Top. kuwi. Ke depan nih bocoran tentang The Skit buat teman-teman di sini yang nunggu The Skit ada gebrakan baru lagi apa nih? Kita udah mulai produksi album Oke. dan tentunya apa nggak kayak EP Dangkal sebelumnya, kita dibantu banyak teman-teman. Hari ini ada Mas Momon yang nemenin bikin lagu, ada Gagas yang nemenin aku bikin bassline, terus pokoknya kita nyengkuyung bareng. Ngono gak sih, Jak? Betul kan? Lumayan kita Nyawiji. masih ada semangat gotong royongnya ternyata. Ada artis-artis lain nggak yang di album terbaru The Skit ini? Kolaborasi. Mungkin ada kolaborasi dengan Sai Baba dan Delpi. belum tahu. Ahmad Dhani. Madani aduh. Apa Bim Bim mungkin? Sim-sim Album lah blank. tahun ini kita rilis album. Katanya Dekik mau Juni ya. Pokoknya seminggu Dekik rilis, kita tabrak Dekik Oke. pokoknya. Iya. Kita matikan karir Dekik. Anjing. Kalian don jago sapa The Kick po The Skit. Wah, wih, sesok wae ra iki The Skit sik wae. The Skit apa The Kick gitu loh. CTRL. Luis, No. Purple Haze. Parolis. Kalau aku tetap Sai Baba ya. Karena emang unik sekali band itu. Bruce Lee soalnya. Ya, silakan didengar teman-teman Sai Baba di Bandcamp ya, Cok. Di Bandcamp. Bandcamp. Bandnya Teja. Ini band bagus banget. Kata kuncinya 5 AI Baba kalau nggak salah. Ya. Nah, cukup mengikuti saya ada itu. Karena dia suka AI sekarang. Nah, 5 AI. AI. AI ya. AI Baba. Yoi. Itu band bagus, post-punk ya. Pokoknya dia itu pernah manggung pakai seragam Buddha. Iya. Nah, itu cukup. Bante. Itu bisa disimak di Bandcamp. Nah, lanjut The Skit lagi. Apa ya, The Skit. Konten di album terbaru ini masih sama proses kreatifnya kayak dulu nggak? Seperti di EP Dangkal atau ada perubahan? Secara proses kreatif, kalau menggarap mentahnya itu tetap sama gitu. Sama ya? Tetap kita lumayan intuitif aja, nggak terlalu banyak pertimbangan. Cuma proses garap karyanya, eksekusinya hari ini mulai ditemani teman-teman kan. Mulai ada tadi mulai pakai produser, ada walaupun tetap teman-teman ya produser ya. Cuma mulai ikut arahan. Lebih proper lah ya. Iya ya, karena ada kesempatannya dan alhamdulillah ada modalnya. Berarti udah digarap kaya. lebih proper. Udah kaya. The Skit udah kaya. Enggak, karena kalian harus tahu modal IP Dangkal itu berapa? Berapa? 500.000. Aku pernah denger cerita lagu Cherry itu direkam di sebuah ruangan pakai gitar yang senarnya karaten kayak. Ya. Nah, itu. Jadi album IP Dangkal tuh cuma 500.000. 500.000 dan Duta ngutang 100.000. Udah dibayar. Dibayar 6 bulan kemudian. Lunas. Lunas alhamdulillah. Alhamdulillah ya itu. Setelah lunas langsung gas. Kalau yang terbaru ini udah utang berapa? Lumayan utangnya. Pokoknya nggak kejawab gitu. Ya album baru ini cukup di inilah karena secara tematik pun mulai variatif. Sebenarnya variasi enggak ya? Enggak terlalu ini. Mungkin nek aku iso ngomong ini sih, sebenarnya kayak apa yang kalian dengarkan di EP Dangkal tidak sepenuhnya dihadirkan, tapi bisa dikembangkan secara Oh ya, tetap pengembangan dari perpanjangan dari EP Dangkal. Dangkal. Mungkin akan sedikit variatif Ya, lumayan. karena ya rada explore, rada ngekei ngerti bahwasannya ada iki ya
iso. Ah, asik. iki Duta sing mikir kaya ngono. Musikalitas tinggi ya. Wis YouTubean aku. Ya ditunggu album penuh pertama kita gitu. Kalau tidak worse kita bubar. Ya ini bertaruh. Bertaruh ya. Album pertaruhan. Gambling. Berapa track Mas? Rencana Angkanya ganjil lah pokoknya. 13. Wah, Boleh 13 boleh. Tergantung demand aja ya. Demand aja tergantung ya. apa kita sepakati 13? 13, kamu mau 13? 13. Oke, 13. Teman-teman Oke. sepakat 13? 13 track. Oke, 13. 13. Deal. Oke, so 13 so. 13 track. Oke. Itu yang 2 opening sama Closing. Intro sama outro nanti ada. Iya, itu. kita ada ininya jeda komedi nanti ya, rada 4 menit gitu. 13 itu lagu aslinya cuma 11. di tengahnya ada podcastnya. Heeh. Iya, sama isi suara-suara hewan. Iya itu. Kita- Suara alam. Sandiwara Radio, saya ada gitunya. Ya pokoknya album The Skid terbaru lebih eksploratif dan tapi tidak meninggalkan karakter The Skid yang lama. Iya. Terus ini direkam toh Mas? Direkam. Audionya Direkam. kita masukin di album. Nah. Setuju. Nah, proses kayak gini, proses kreatifnya kayak gini. Nanti gak usah diedit, langsung diupload agregator gak apa-apa, langsung sikat. Oh iya. Ben unik sakit jiwa tenan kok. Kayak, ini kita soal bercanda serius emang. Yoi, boleh. Kita seriusin kalau bercanda itu. Jadi Kalau serius bercanda. Serius bisa dibercandain. Oke. Pasti. tapi soal bercanda Pasti serius. serius kita. Fun fact juga, The Skid itu gak semuanya orang Solo. Ada yang orang Solo gak? Enggak ada. Gak ada. The Skid itu personelnya gak ada yang orang Solo. Ada yang baru tahu. Ini fakta unik dari The Skid. Meskipun dia lahir di Solo bandnya. Cuma fakta. personelnya gak ada yang orang Solo teman-teman. Dari ya itu antah berantah tadi. Kumpulnya di isi yo ya. Produk lab kita Mas. Produk lab ya setara Chernobyl. Iya. Mutan-mutan yang berkembang di lab. Yoi. Profesornya Soklin. Profesor Soklin. Profesor Soklin. Dulu kepalanya Soklin besar tinggi. Terus dipotong. Lah, mulai kemana-mana. One Piece. Kan teka ganti Mas. Oh iya. Kayak pertanyaan terus. Ora tak kok sing opo ngono Mas? Ora apa-apa. Mungkin perjalanan spiritual dari Duta sendiri gimana ya? Cocok. Burung mabuk. Pilihan politik. Oh, Politik. oh, aku mau tanya, kenapa di IP Dangkal itu ada tanda tangan Jokowi? Iya. Nah, itu. Saat itu karena polos pertama, Ya. terus karena judul IP-nya dangkal ya, kita cari tanda siapa yang memvalidasi kedangkalan yang paling dangkal. Ya, Siapa yang paling dangkal di Indonesia? Sosok yang paling dangkal. Nah, kebetulan ada aja di internet Ya. tanda tangannya. Kebetulan Maksudnya kan kowe duwe dosen jenenge Jokowi kan? ada ya emang. Kita cuma Iya Jokowi itu Jokowi Wicaksono. Jokowi Caksono. Jokowi Wicaksono. aman berarti. Aman. Dulur kanang. Tra. Oh ya teman-teman, kita ucapkan selamat dulu kepada vokalis The Skid Ya. yang baru aja lulus. Lulus, oh ya. Mentas. Sah sarjana. Emang seharusnya kalau enggak ya drop out gue. Lepas dari belenggu kampus seni-seni itulah. Tapi yang lain udah lulus ya, Mas? Aku Oh, belum. Teja belum. Aku adik tingkat soalnya sendiri. Rencana? Ya. Rencana kapan? Secepatnya anak ya. Ya. Tapi gue ngerti ini gak sih kabar di mana semua mahasiswa akan diluluskan ketika kampus itu dibakar. Enek tau gue, kebakaran enek tau itu. Kowe gelem ngancani? Ngobongnya ya? Lo ora aku gur ngandani. Ya ntar dicari yang dibakar apa? Oke. Ya kita doakan semoga Semangat. Membakar semangat. semangatnya dibakar
Semoga Teja cepat lulus. Amin. 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 Ini ke depan kalian kalau udah lulus kan udah lulus semua ya, udah punya kesibukan masing-masing. Ke depan masih akan tetap solid seperti The Skit sekarang atau nggak tahu juga. Kalau aku pasti pengennya solid tapi entah hasbi. Hasbi mau keluar, Hasbi. Bukan mau keluar. Cuma kita baru tahu. Dikeluarin. Oh, dikeluarin. Biar baginya berempat aja, bagi-bagi duitnya. Limo rada abot, Bi. Enggak, tapi kita bertaruh kepada album berikutnya ini. Ya, Oke. albumnya. Kalau albumnya nggak works tadi kita bubar kita. Bubar, oke. Aku sama Hasbi hijrah. Hijrah sendiri. Cita-cita pertama. Kalau kita gagal ngeband dengan The Skit, kowe kan duwe cita-cita toh kae. Cita-citanya apa kae? Kalau aku sih mau jadi ini apa? Tentara. Badut sirkus. Badut sirkus. Enggak. Jadi badut sing pamflet apa nomornya yang tiang-tiang ngene lho Mas. Tiang-tiang listrik gitu. Di job di ulang tahun anak gitu. Tak kira manusia silver deh. Kita apa? Oke. Cita-citanya di apa ini? Joki tong setan aja sih, asli. Sederhana. Latihan pusing, muter-muter. Numpak Eric King apa numpak ontel kan ono to? Ono loro ya? Iya kan? Ono sing Tapi mesti ontel kebo. Ontel kebo kayak iki. Kalau aku gagal ngeband di Skit bersama Skit, aku udah memutuskan cita-citanya bikin asbak Prambanan. Asbak Prambanan. Aku series Bali ya. Series Bali. Asbak Bali. Asbak Ada Bali. Bali. Oke. Wis do paham iki mesti. Ya itu. Kadang kamu tau kayak nang. Kalau aku tetap pengen jadi desainer grafis, Wush. kerja di agensi. Asik. Lurus. Cok, saya sih wis mikir goblok. Anjir ra lucu goblok. Kerja di agensi, duduknya di beanbag, 9 to 5 kerjanya. 9 to 5, Gaji UMR. pakai lanyard, minumnya americano, Eksekutif muda. siang-siang di loske. Oke. Mas-mas culture yang mapan itu dah. Asik. Ya itulah. Ya. Begitulah singkat cerita dari The Skit. Cukup menarik. Oh ya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Wisdom, Balakias dan juga Walakia. Tepuk tangan teman-teman. Dan juga terima kasih teman-teman yang udah hadir di kesempatan malam ini. Sebelum kami tutup, oh ya sekali lagi ada merchandise dari Wisdom di sebelah pojok. Mungkin teman-teman bisa membeli, mensupport Walakias ini. Dan semoga Walakias berkelanjutan. Entah sampai kapan. Ini titik acara kelima ya dari The Wild Echoes. Kita menghadirkan The Skit. Mungkin setelah ini banyak band-band dari Wonogiri mungkin atau di luar Wonogiri yang mau mampir ke sini. Kita support terus. Dan juga kita support untuk album baru The Skit. Ya. Dan berisi 13 track. Tepuk rilisnya. tangan untuk The Skit dan kita semua yang telah hadir. Kalau di luar hujan bisa masuk teman-teman. Oke, sebelum kami tutup, kata-kata hari ini. Iya. Oh enggak mas, sebelum itu enggak ada sesi tanya jawab. Enggak ada ya? Enggak ada. Pengen. Aku pengen ditanyain soalnya. Masuk Mas Bayu. Silakan. Yang mau tanya-tanya Yang The mau Skit. tanya. Hadiahnya apa ini? Menawarkan diri ya. Ada yang mau tanya? Tapi menarik ya nang. Menarik. Ada yang mau tanya, ada yang mau tanya. Please. Jarang-jarang loh kita ada pertanyaan. sesi Satu tanya atau jawab. dua orang menarik sih. Bebas. Bertanya apapun di luar musik gak apa. Bebas, yo. Ayo. Karena ini memang konsep baru dari Walakios. Silakan. Oke, Masnya yang pakai itu. Masnya berkacamata itu. Ya. Boleh maju. Dari mana Mas? Dari Jatisrono asli. Dari Jatisrono, iya. Boleh. Teman-teman bisa dengerin lagu Jatisrono ya. Nanti minta filenya di Mas Abel. Ya, nanti kita play lagu Jatisrono. Mau tanya, saya Surya dulu pengenalan ya. Sorry Mas, siapa? Surya. Oke. Oke.
Bisa Mas. Tenggelam. Sorry Mas, agak nervous dikit ya. Oh iya Mas, santai mas. Bisa serius gak? Tak pelototin kamu. Surya 16. Mau tanya Mas, dari tiap personil punya kodam nggak? Coba. Menarik. Oke. Itu di luar musik itu. Masuk. Ini yang aku suka loh Mas. Nah, ini itu. Mas yang saya suka ini Mas. Oh ya, kita kemarin habis membaca buku. Serius. Ojo guyon iki Mas. Serius Mas. Aku itu dewanya Wisnu dan satrianya Krishna. Oh kodam. Oh kodam ya, sebenarnya kodam. Aku kodamnya kipas angin. Oke. Wire Mereknya apa? Mereknya. Mas Pion. umum liane no. Aku naga kodamnya. Kodam Naga. naga. Masa nggak boleh? Boleh toh? Boleh toh? Naga. Boleh. Naga. Lah kok tega lur. So, takut gak seneng saja. Oh. Naga. Aku pokoknya sing paling apik. Itu naga. Naga salah 88 itu. Naga 77 situs Naga Mas. Aku naga tapi yang Eropa aku enggak kurang suka naga Jawa, kurang suka. Naga yang ada di gong. Ya, enggak kurang aku sing ular tuh kurang suka. Jadi nagaku Charizard gitu, Pokemon. Oh, naga Pokemon. Aku lebih ke Pokemon. Naga Eropa. Oke. Lanjut Duta Wan. Ya, sepanjang saya berjalan Serius. dengan spiritual yang saya anut, sudah bertanya kepada setiap guru yang saya temui di setiap wilayah. Ini serius, friend. Dan jin muslim. Ini serius. Dengan komunikasi dengan nenek moyang leluhur dan nini dayang, kaki dayang, sedoro wawat limo pancerlain. Aku sebenarnya nggak boleh menyebutkan ini Mas. Sebenarnya cuma eksklusif. Ini karena di Jatisrono jadi aku berani. Berani. Ngapunten Mbah. Kali ini aja. Jujur kodame kabeltis. Aku percaya, aku pernah lihat. Sing warna neon. Nah, neon. Oh iya. Memang Mas. Karena secara aura Mas, aura itu neon. Oh iya. Neon. Aku pernah kok nggak sengaja tahu Mas Duta emang itu neon. Iya. Neon. Aku soalnya pernah ngerti. Aku kan ini. Wah ngerti iki. Iya. Wah, aku sebenarnya juga nggak boleh ya nyebut kayak gini ya. Mas, sorry Mas. Maksudnya iya enggak apa-apa Mas. Enggak apa ya. Iki aku kan wis izin. Oh, iya. Khusus di Jatisrono enggak apa sih. Memang itu utusan dari mbah saya sih sebenarnya enggak. Lah itu loh Mas. Aku saksi aku. Soalnya pas tidur enggak ngoroknya enggak. Nah, beda. Nah, memang beda. Beda memang. Iya. Jadi ikatannya itu emang kuat. Memang kuat. Enggak boleh tertawa. Enggak. Kok nyepeleke mbahku to? Aku ini wongnya mbah banget loh. Memang. Oke, Dipta. Kalau aku kebetulan aku ikut Duta, ke mbahnya Duta juga. Oh ya. Satu guru. Iya sama. Sama-sama. Seperguruan. Ini tolong teman-teman serius ya. Oh iya sorry. Sebenarnya kalau aku kodamnya Miokarbu 2006. Spesifik tahun. Itu masuknya Mio Sporty. Kalau nggak salah itu juga neon warnanya. Warna neon, yang kuning. Kalau Hasbi apa ya lucu nih. Hasbi apa ya? Ini gongnya di sini. Nah, ini. Penutup. Penutup. Ngapunten. Nggak boleh tertawa. Kalau saya sendiri ya mungkin teman-teman udah tahu kalau kodam saya ini adalah kulkas 2 pintu. Nah. Kulkas 2 pintu. Nggak boleh tertawa. Serius. Tapi 2 pintunya bukan atas bawah Mas, depan belakang tapi ya. Iya, depan belakang. Depan belakang. 2 pintunya depan belakang. Itu memang dari mbah-mbah kita
Jadi memang kita itu masih ada terikatan ya sama Duta, sama Diptia, sama Hasbi. Memang sebenarnya ini nggak boleh disebutin di sini. Sorry. Eksklusif. Ya di video di-cut aja ya. Ya Di nanti video ya? tetap nggak ditayang di YouTube. Ya. Tapi Di- memang eksklusif. Jadi pas sebutin pip gitu Pip ya. aja. Nanti tim editor tetap mengedit. Ya Sorry Mas, aku mungkin ngomong sama teman-teman, aku nanti kalau nyanyi agak lemes karena udah Energi habis. itu. Iya. ini masalah energi, friend. Iya sama. Ini juga udah lemes ya. Masih ada yang mau tanya lagi? Janganlah, udahan aja ya. Udah ya? Udah. Udah ya? Nah, Ini itu di video udah cukup bodoh ini. Udah. Udah mulai malu ya. Udah, Udah mulai malu. udah berapa jam ini Mas? Ya itu. Wah dolanan HP. Nah, ini mungkin udah cukup ya. Gak usah. Gak usah. Gak usah, gak usah. Jangan. Dadah. Ya kita tutup Balakeos Dadah. seri kelima ini, Duel Eko yang kelima. Terima kasih buat semuanya yang telah datang. Ya. Terima kasih. Terima kasih Rizky. Udah datang.